hasil pemeriksaannya dalam sebuah laporan. Ya. Jadi rekan-rekan semua juga, kalian juga yang di lapangan, ya, kalau ada informasi, Pak, itu mobil saya dibaret. Nah, kita kan nggak tahu kapan dibaretnya, laporannya hanya dibaret, ya. Jadi ini yang perlu kalian tahu, ya. Ini yang perlu kalian harus bisa amati dan lakukan nanti, ya. Ini judulnya tadi udah dipotong. Sudah, ya. Belum foto, belum judulnya awalnya tadi. Udah saya foto. Udah foto ya? Sudah. Sudah ya, siap. Ini sudah ada saya. Ya, boleh. Kalau bisa yang dari sana ya. Dari mananya? Dari sana dulu Posisi pertama. mana aja? Dari sana pertama dulu. Biar kelihatan. Biar mana Ya. lagi? Ini sambil jalan aja yang tadi. Ya, kalau ada laporan seperti begitu, apa yang harus kalian langsung lakukan? Tadi sudah jelas tadi. Ya. Lakukan pengumpulan data. Ya. Pastikan baret tersebut kan bisa kalian lakukan kan? Kan kelihatan kan kalau baret baru dengan baret lama. Kalau baru itu memang masih bersisik dia. Masih ada kasarnya. Betul. Ya. Tapi kalau dia sudah lama dan sudah pernah dicuci, apalagi di steam, itu udah nggak ada lagi. Ya. Kejadian baret kalau udah masuk steam, walaupun baru sekali di steam itu pasti dia hilang kan. Tukang ininya kan begini, bagaimana supaya bersih kan? Tukang steam itu mah nggak mau asal, nggak mau dia, hasilnya nggak akan maksimal. Kita bisa komplain. Ini gua bayar cuci motor 15.000, masih ada nih, gimana sih lu kan gitu kan? Nah, ya. Jadi ini ya, ini yang harus kalian lakukan. Ya, investigasi itu maksudnya tuh mengumpulkan data. Ya, kita harus kumpulkan data. Data yang dari lapangan bisa, dari CCTV juga boleh membantu. Kan itu. Ya? Tapi kalau memang di satu tempat itu CCTV nggak ada, kosong, ya, itu bisa cari. Ya. Itu yang harus kalian lakukan pada saat kejadian. Katanya ada ibu-ibu yang pelecehan itu, ya. Jadi contohnya, ya, ini titik kejadian, ya. Di sini CCTV, daerah sini nggak ada di CCTV, tapi nggak ada sini. Yang ada sini, mungkin ada sini, ya. Jadi kalau mau monitor kejadian ini, secara investigasi yang harus kita lakukan, tujuannya kan mengumpulkan data nih. Cek di sini, memang nggak ada CCTV, ya. Tapi pada saat kondisi dia ini lari ke sini, jalan ke sini, pasti termonitor, ya. Ataupun kalau dia ke sini bergerak, pasti termonitor. Ya, kalau jalurnya ini aja nih jalurnya, ya. Kalau umpamanya jalurnya dari sini, nah CCTV ini masih monitor, ya. Jadi jangan pernah kita lemah. Ini untuk sama Danru, sama Cip, jangan pernah lemah. Izin Pak, kita melihat dari CCTV nggak ada, kita dari lapangan nggak ada. Kita udah coba korek, ya informasi-informasi nggak ketemu. Ya. Ternyata Pak Oki pada saat kejadian rokok itu, dia masuk katanya, ini ceritanya sampai digubuk itu yang punya, yang orang TOP BGT katanya, yang sudah kenal dengan siapa tuh katanya itu petinggi, ya. Jadi dia merasa nggak menerima kalau kita seorang security masuk ke kantornya ubek-ubek itu, ya. Tapi secara yang dimaksud dengan investigasi memang harus itu dilakukan. Kita mau investigasi kejadiannya di dalam, tapi kita di luar aja nih. Mungkin ini ya udah kayak tukang ramal aja kita. Ya, kayak tukang ramal jadinya. Orang kejadiannya di sini, tapi kita diskusinya di luar. Ya, seperti hal yang saya sampaikan tadi ini.
Ini kejadiannya di sini, titik A ini. Di sini nggak ada CCTV. Ya. Dan kemarin yang kita kirim, yang Cip kirim itu hanya ibunya saja yang berlari, yang dikejar nggak ada. Ya kan? Ya seharusnya kalau nge-track itu CCTV itu paling tidak ini diambil yang ini yang pelaku, ini ibunya, ini sambil kejar ini ketahuan ini dapat, ya kan? Yang kemarin yang kita ambil dari CCTV yang kita lapor itu ininya nggak ada, hanya ibunya aja yang lari-lari ini, ya kan? Artinya setelah investigasi kita nggak dapat, ya, nggak akan bisa kita kupas ini masalah. Coba agak ditarik lagi tuh ya, kemarin itu ya orang CCTV di-track lagi gitu loh. Ya. Sama dengan kejadian yang saya sampaikan ini, begitu juga kejadiannya di sini nih, ya diminta data, coba cek CCTV, yang nggak mungkin ada lah, masih CCTV nggak ada. Ya, oke, cek daerah sekitar itu mana nih CCTV-nya? Oh ada di pojok sana, oh di pojok sana. Ya udah buka dulu yang ini, contoh, buka. Jam segitu nggak ada, ya udah, buka lagi sini, nggak ada juga. Buka yang sini, pasti ada. Nggak mungkin ini manusianya hilang ya kan? Nggak mungkin. Atau lewat gorong-gorong jadi tikus. Berubah. Nggak mungkin, pasti ada, pasti kita dapat. Itu namanya tujuannya kita lakukan investigasi, ya. Jadi coba itu di-track ulang lagi itu, ya. Sampai artinya si pelaku yang melakukan pelecehan itu ketemu, ya. Tinggal tarik aja sedikit lagi. Mungkin 30 menit kemudian ke belakang atau 15 menit ke belakang pasti ada. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan investigasi. Ya. Menghimpun data-data, ya. Menghimpun informasi-informasi, ya. Itu nanti baru dituangkan ke dalam bentuk laporan. Ya. Nah, tujuan investigasi mengatur proses investigasi oleh pihak perusahaan jasa pengamanan terhadap kasus yang berhubungan dengan tindak pidana. Ya, kalau kasusnya tidak pidana, ya, lingkup prosedur investigasi, ya, dari prosedur ini khusus untuk kasus-kasus yang terjadi di lingkungan perusahaan dan melibatkan karyawan dan atau aset perusahaan. Itu tadi saya sampaikan tadi, ya. Kan nggak mungkin orang yang dari Satrio Tower itu komplain ke sini kan? Kan nggak mungkin, ya. Atau yang dari CGR 2 komplainnya ke sini, kejadiannya di sana, ya. Yang pasti setiap ada temuan yang sifatnya memang, ya, dia sudah pidana ataupun perdata, yang pasti kan orang yang melapor tuh ya ada yang di Tower A tersebut, Tower A ini, ya. Bagaimana cara kita tadi menghimpunnya? Tadi kita sudah ambil langkah-langkahnya, ya. Perencanaannya nih, ya. Perlengkapan yang harus disiapkan itu digunakan dalam proses, ya, penanganan kasus, ya. Notepad, pensil atau pulpen, mesin ketik, komputer, ya, tape recorder, kamera, pita tersebut atau lain-lain itu, ya. Mungkin kita cukup bawa buku sakumu itu, sama pulpen, ya. Bila perlu dengan handphone, ya. Handphone, pemain seperti tadi kejadian laporan Baret tadi kan? Siap. Gak ada, kamu foto dari dekat, membuktikan, ya, bahwa memang Baret tersebut sudah Baret lama, ya. Kalau bisa sampai sedekatnya, kalau baru dia kan masih ada bekas-bekas percik-percikannya. Itu yang sebagai bahan kita,
Ya, itu sebagai bahan teman-teman. Ya. Supaya apa? Jangan menjadi kita nih security nggak tahu apa-apa, jadi kita pelarian masalah. Tapi kalau kalian bisa mengatasinya dengan cara yang sudah saya sampaikan, ya kan? Paling tidak kita nggak jadi bulan-bulanan jadinya. Ya. Pelatihan diperlukan agar kualitas dan penanganan kasus sesuai dengan yang diharapkan, maka tahapan berikut perlu dilakukan. Ya. Manajemen jasa pengembangan melakukan proses analisa kebutuhan pelatihan yang relevan bagi personil yang terlibat dalam proses investigasi. Ya. Nah, hari ini nih saya lakukan ini kepada kalian, ya, bagaimana cara menginvestigasi satu masalah. Ya. Jadi kalian harus bisa memahami. Ya. Makanya kalau seorang yang juru sidik itu, ya, kalau kita masuk ke berperkara di kantor polisi, ya kan, penyidik itu, ya, kita dibuatnya santai, ya, dibuatnya apa, caranya gimana gitu, ya. Kita nggak pernah enggak, minum dulu mas, ini merokok saja, biar cepat, yang jujur ya, biar cepat kita proses, nggak sampai sejam nanti kita bubar nih, ya kan? Nah, itulah teknik-teknik seorang investigator, ya. Tadinya kita, nggak mau, biarin. Pokoknya gua nggak ngaku kalau Ramdhani itu pelakunya, gua nanti terseret-seret juga. Pokoknya gua pertahankan Ramdhani itu bukan pelakunya. Niat pertamanya begitu, ya. Makanya tim penyidik itu ada khusus sekolahnya, ada sekolahannya, nggak sembarangan itu. Ya, bagaimana dia bisa menyidik, bagaimana dia menginvestigasi, ya. Tadinya jadi saksi, tapi setelah dia pintar korek, cari data sebanyak-banyaknya, cari informasi, akhirnya jadi ketahuan jadi si pelaku. Ya. Itulah caranya, ya. Jadi saat ini kalian ada di sini, ini yang mau perlu saya sampaikan, ya. Bagaimana caranya sebuah laporan itu, ya, enggak, bukan urusan kita bu, itu kan terlalu jauh, kami kan nggak ada anggota situ kan, habis kita, ya kan. Jadi kalau ada laporan begitu, lapor kepada Danru, izin Dan, ada laporan nih, ya, informasi begini-begini, itulah yang namanya komunikasi, ya. Jangan ada informasi masalah atau ada laporan langsung ke pribadi kalian, tapi kalian nggak tindak lanjuti, nggak sampaikan ke Danru, ya. Oh itu kan bukan urusan security, itu kan nggak ada plottingan, udah. Ya, begitu turun jaga ditanya ada masalah nggak, ada taruna nggak, biasanya begitu kan, benar dulu kan, benar nggak begitu? Siap. Ada taruna nggak? Nihil Dan, aman, terkendali. Ya. Sudah, mari kita berdoa. Besok paginya, ini masalah. Tanggal sekian, jam sekian ada laporan nggak dari security? Danrunya siapa tuh? Danru A. Tanya ada masalah nggak? Ada. Anggota kemarin nggak ada nyampein, mati kita semua. Ya, mati. Habis kita dikuliti. Ya. Jadi kalau laporan itu kamu sampaikan ke Danru, ya, Danru pasti mengolah nanti. Tadi tarunanya apa? Masalahnya apa? Ada catat. Gini Dan, tadi laporan dia gini. Oh gitu. Kejadiannya di mana? Di sana. Langsung lakukan investigator. Ayo kita ke sana. Mana maksudnya yang dibilang begitu? Di sini Dan. Itu. Ya. Kalaupun nggak menemu pada saat itu, tapi dan Rucit udah bikin namanya berita acara. Itu dia, ya, udah ada berita acara, ya. Malam itu juga secara mungkin lisan atau di grup
di grup WA kita itu, ya, ada terjadi informasi begini, begini, paling tidak Pak Oki, Pak Anapi Mengetahui. iya, ya, itu tujuannya kalian berada di sini, ya. Kalau nggak sanggup kalian sebagai investigator, tapi paling tidak jangan lu redem, jangan lu simpen, itu ada itu dasarnya aja dia mau memang senang sama gua pura-pura aja biar dekat sama gua kan itu. Entah ada pemikiran begitu ya bisa aja kan. Tampan benar sekuri itu dia nih. Apa alasan gua ya? Mas. Tadi ada kejadian di sana. Lama kan, agak lama kan kalau ada kejadian kan lama lah. Speak kan lihat wajahnya aja gua udah kangennya, rindunya udah terpuaskan nih kan gitu. Sama Zen dan biasanya. Sama Zen. Ya. Tapi intinya jangan kamu bungkus itu, ya. Kamu bungkus, kamu buang ke tong sampah. Meledak itu nanti tong sampahnya. Ya. Pelatihan investigasi bagi petugas investigator dilakukan di lembaga. Nah ini sebenarnya ini, ya, hanya pihak kepolisian yang bisa memberikan materi ini. Ya. Hanya pihak kepolisian yang bisa melakukan investigasi ini. Ya. Tapi saya secara pribadi, saya dapat informasi begitu, ya saya cari, ya, represi yang dari yang lain, ya. Karena memang ini permintaan dari Pak Oki. Ya. Tujuannya, sasarannya, yang paling tidak kalian memahami caranya, ya. Trik-triknya seperti saya bilang tadi, sudah bisa memahami. Jadi security itu nggak pernah namanya, udah. Cari sana juga nggak ada lagi, tidak mungkin. Tadi udah. Percuma kita nyari itu bahan di sana atau informasi, nggak mungkin sampai ke sana. Kita belum apa-apa udah patah semangat. Ya. Padahal kamu kalau mau langkahin aja terus, nah ini dia malingnya kan gitu. Atau ngumpat di situ, ya itu tadi. Ya. Jadi jangan pernah kalian patah semangat, ya. Jadi jangan pernah loyo. Ya. Apa yang bisa kamu lakukan dengan baik. Ya, masalah hasil Pak Oki juga enggak. Dia kalau masalah hasil ya udahlah. Yang penting kita laporkan ada perbaikan. Itu yang saya sudah baca pikirannya Pak Oki, maunya Pak Oki itu begitu. Jangan ada masalah kita diemin. Ya. Jangan ditanya, kamu pasti tahu nggak nih? Siap, paham nggak? Pasti tahu. Yakin kamu tahu nih? Padahal kamu cuma dengaran doang. Ya. Itu juga nggak boleh. Terlalu percaya diri juga salah. Ya. Terlalu percaya diri juga salah. Ya. Kamu nih sekarang ini udah latihan berapa bulan? Apalagi yang dari Ceger 1, ya. CGR 2 atau dari Papua Torce udah ada yang ban biru nih ya kan. Anggap remeh, lu kecil lu. Dua seperti lu gua habis gua gigit lu kan gitu. Terlalu percaya diri. Ternyata di sana udah dan 2 ya kan. Mati aja gua, dilipat dah kan. Kecil. Ya. Kecil kan. Gua dengan biru gua. Atau kaki belum begitu udah sampai pala kakinya langsung nampol begini, ya kan? Nah itu, dan terlalu percaya diri. Kalau memang belum memahami kejadian tersebut, kita lihat secara mata dan kepala sendiri, udah jangan inilah. Ya. Jangan seperti kita jadi komentator. Ya. Apalagi kalau udah ngumpul sambil merokok. Tapi sekarang nggak bisa lagi tuh merokok ya. Kemarin sama Dano, bro, nggak bisa lagi dah. Nyebrang ke sana mah jauh, capek lah. Ya, istilahnya udah nongkrong nih. Ya, terakhir sama kamu ya. Siap. Nah,
nongkrong ngomong. Orang cerita apa, dia juga pasti ada cerita. Ah itu bahaya tuh. Ya, dia cerita kemarin ini, katakanlah ini oknumnya nih. Oh, gue juga kemarin ada cerita gue begini, mama. Jadi cerita apa nih? Cerita ketupat. Oh, saya juga kemarin. Kalau itu manusianya itu udah, ya, udah tahu itu namanya percaya diri banget itu. Pas. Hah? Pas sama orangnya. Berarti sebenarnya baru oper gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kita sederhana aja. Ya. Apa nggak kamu prinsip-prinsip penuntut sapam yang kelima? Apa bunyinya? Kami adalah anggota. Kami adalah Kami adalah petugas yang tangguh dan senantiasa menjaga senantiasa bersikap etis dalam melaksanakan tugas. Nah, itu dia. Ya, senantiasa bersikap etis. Maksudnya bersikap etis itu sederhana, tidak berlebihan, tidak juga jadi ya munyot apa namanya. Ya. Jadi etis saja, ya. Jangan berlebihan juga, ya. Jangan menjadi pecundang juga, jangan. Ya. Sampai sini jelas? Jelas. Ya. Manajemen jasa pengamanan membuat pelatihan bagi petugas investigasi, ya. Nah nih, penanganan laporan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau ada yang melaporkan, ya, walaupun kejadiannya yang sudah seminggu yang lalu atau 3 hari yang lalu, ya, menerima investigator menerima laporan tertulis atau lisan dari pelapor. Laporan kejadian dapat dipertanggungjawabkan oleh pelapor dengan menggunakan nama atau memberitahukan identitasnya, ya. Jadi ini, ya, sampai di sini pastikan juga si pelapor itu jangan hanya melapor di TKP, ya, atau bentuknya lisan, Pak. Dan seperti saya sampaikan tadi, ya, Pak, itu kemarin mobil saya baret itu, ya, tanggal berapa, Bu? Tanggal sekian, ya. Jadi gimana, Bu? Iya tuh, saya hanya mau ngasih tahu aja sih, kok mobil saya bisa baret ya? Dalam konteks ini itu laporannya nggak benar. Ya. Yang benar itu, baik Ibu, biar tercatat, nanti kami tindak lanjuti, ya Ibu bisa ke posko nggak? Jadi ada jelas bentuk pelaporannya, ya, namanya siapa, alamat siapa, KTP-nya apa, ya jelas, ya, yang dirasakannya kerugian apa, jelas nanti tercatat di situ. Ya. Tapi kalau nggak mau, udahlah Pak, biarin aja lah, saya hanya info aja, ya sudah. Ya kan? Tapi itu pun nanti saya sampaikan apa yang harus dilakukan. Dilakukan investigasi. Tadi yang setelah ibunya tadi laporan, dia langsung kembali, apa yang harus dilakukan? Mencari bukti laporannya. Kamu? Membuat berita data. Kamu? Menghimpun data, laporkan ke pimpinan. Iya, laporkan ke Danrumu. Walaupun dia sifatnya hanya lisan. Ya, kan itu tadi saya sampaikan. Begitu turun apel jaga, kalau Danrumu bilang ada taruna nggak? Oh izin Dan, tadi ada laporan ibu-ibu ini bla 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 bla. Ya. Atau sebelum turun jaga, kau tuh sudah sampaikan ke Danru. Ya, begitu setelah terima laporan, ya, laporan ke Danru. Izin Dan, sebentar ada taruna. Ya, siapa tahu nanti laporannya atau ibu itu melapor jam 1, nunggu jam 7 kamu udah hilang ingatan, bablas tadi yang ini. Ya, jadi jelas ini ya. Ya, laporan kejadian dapat dipertanggungjawabkan oleh pelapor dengan mencantumkan nama atau memberitahukan identitasnya. Ada laporan resmi. Ya. Pihak kepolisian juga telepon, Pak, tolong Pak, saya ada kejadian nih, saya kehilangan kecopetan. Bapak di mana? Saya di sini. Nggak akan datang polisinya itu. Nggak akan datang. Ya. Wah, ini orangnya siapa nih? Kita datang, udah tahu kita yang disekap, ya gitu.
Ya. Kalau orang-orang yang berniat jahat, mereka datang dengan laporan begitu, apa nggak disikat? Ya. Mereka nggak akan datang. Kalau lu merasa kehilangan, lu merasa ada masalah, ya kamu datang ke kantor polisi. Pak, selamat pagi Pak, mau laporan, saya begini. Oh ya, silakan Bu, duduk. Mari lakukan. Ya. Setelah menerima laporan suatu kejadian, investigator melakukan olah TKP untuk pengumpulan dokumen, data, saksi-saksi tersangka dan barang bukti. Itu tadi. Ya. Jadi investigasi ini dilakukan untuk mencari data, tapi yang melakukan itulah namanya investigator, pelakunya. Ya. Mungkin seperti Ramdhani, ada laporan dari kamu. Nah, betulnya saat ini Ramdhani itu menjadi investigator, pelaku untuk mencari, ya, nih, mengumpulkan dokumen, data, saksi, tersangka dan barang bukti. Setelah melakukan olah TKP, investigator membuat laporan hasil olah TKP. Ya, ini tadi yang saya sampaikan tadi, ini kejadian di sini nggak ada CCTV, ya. Cek sini nih, pasti ke sini. Nggak ketemu. Dia lari ke sini. Cek, nggak ketemu. Dia ke sini, baru CCTV yang ini bisa dapat. Ya. Itulah yang namanya si Ramdhani pada saat itu investigator, si pelaku. Ya. Si pelaku penyelidikan. Ya. Investigator mengirim surat panggilan kepada saksi-saksi dan tersangka dengan tembusan kepada atasan. Kalau memang itu saksinya atau pelakunya kita temukan. Ya. Contoh, pada saat patroli lewat nih, ada orang merokok tuh. Langsung. Foto, formasi, ya laporkan ke Danru. Nah, laporan inilah nanti yang disampaikan ke building manajemen. Nanti orang BM-nya sendiri yang melakukan atau teguran kepada bosnya tenan tadi, bosnya si pelaku tadi. Ya. Itu alurnya. Ya. Jadi bukan kita kutuk-kutuk masuk ke kantornya, tidak, itu prosedurnya. Ya. Kita bentuk laporan, jelas buktinya kuat. Nah, nanti pihak BM atau pihaknya Pak Oki, siapa yang kesana? Oh, tenan relationnya. Sampaikan kepada yang terhormat ini, Bu, mohon maaf Bu atas nama ini, tolong diingatkan bla 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 karena dia masih ditemukan merokok di tangga darurat atau merokok di tuh, ya. Ya. Penanganan laporan bila tertangkap tangan. Biasanya pelaku-pelaku pencuri helm nih, ya, atau yang biasa nguntil-nguntil di ya tempat-tempat perbelanjaan, ya. Tim investigasi langsung melakukan tindakan pengawasan terhadap tersangka dan barang bukti untuk proses investigasi. Segera memberitahukan kepada atasan tersangka dan atau departemen pemilik barang. Itu, ya. Jadi kalau dia tertangkap tangan, katakanlah, padahal bahasanya dia nemu HP nih, ya nemu HP. Atau anggota kita lihat, Mas, itu siapa tuh, HP siapa? Oh, enggak ini, saya nemu nih HP-nya nih. Udah sini, proses ke posko, ya. Proses ke posko, temuan barang, nah nanti yang biasa dilakukan ya, barang-barang yang tidak ada bertuan ini kan akan disampaikan nih, ya. Siapa yang tadi yang proses tadi, ya yang kita proses tadi pagi itu, Dompet. Ternyata ketemu dompetnya kan, ya. Jadi itu proses-proses ini ya. Bila tertangkap tangan, penggeledahan dilakukan bila diduga terjadi suatu tindak pidana yang terjadi di departemen terkait. Bila barang milik perusahaan diduga telah dipindahkan keluar atau area perusahaan, investigator berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Ya. Contoh kemarin itu
yang masih aset, untung kita kenal, ya kan, barang udah keluar ya kan. Nah, tapi untung dikenal, Pak Oki pun kenal, akhirnya barangnya dikembalikan lagi kan. Tapi kalau orang itu nggak kita kenal, barang boleh keluar, ya tidak terdeteksi, kacau kita kan. Ya. Tapi kalau ketemu atau ada orangnya kita kenal, enak. Tapi kalau tidak, nah kita harus buat laporan ke kepolisian. Ini harus ditindaklanjuti nggak dengan pihak kepolisian? Itu pun harus sesuai dengan permintaan dari si pemilik. Ya. Kita sifatnya ini hanya menjembatani, jelas ya? Ingat ya? Paling kalau tidak ada kejadian, maaf Ibu, apakah kejadian ini boleh kita tindaklanjuti ke pihak yang berwajib? Kalau memang berminat atau memang berkeinginan, kita bantu ya Bu. Harus gitu bahasa kita. Jangan kita panas-panasin. Bu, lapor aja Bu. Biar jangan kebiasaan. Itu paling juga pembantu Ibu tuh. Panas-panasin kamu kan? Ya, dia udah tahu kita kehilangan ayam, kerugiannya kambing. Harga ayam 150 yang kita keluarkan bisa 3 juta. Ya. Jadi alurnya harus begitu, ya. Tim investigasi terlebih dahulu memastikan keterkaitan saksi atau tersangka dalam kasus yang melibatkan karyawan. Ya. Ini kalau memang kita tidak ada bukti-bukti, tidak ada saksi, ya itu tadi yang saya bilang tadi, ya. Kita melakukan laporan informasi-informasi itu harus, ya, cari tahu, jangan langsung patah semangat. Ya. Di sini dan kita udah cek ini nggak ada lagi, aduh nggak bisa. Ini seperti saya bilang tadi nih, di sini nggak ada di CCTV. Cari yang terdekat, oh sini nggak ada, nih nggak ada, pasti ketemu, ya kan? Apalagi wujud manusia kan nggak mungkin menghilang, nggak mungkin kalau sampai nggak terdeteksi, ya sudah pasti, ya. Nah, berita acara pemeriksaan dibuat oleh investigator, ya harus memuat unsur-unsur tidak pidana yang dilakukan. Selama proses pembuatan BAP, investigator tidak diperkenankan melakukan tindakan kekerasan, ya. Jadi suatu ketika kita menangkap tangan pelaku pencuri helm, ini ingat nih, ya, zaman-zaman tahun 80 boleh, begini nih wajah pelaku, nggak kelihatan wajah, kasih kantor polisi masih mau diterima. Kalau sekarang pelaku kamu, ya kan, begitu sampai kantor polisi udah nggak diterima, ya. Jadi selama proses investigasi, ya jangan lakukan pemukulan, itu udah kena HAM kita sekarang, ya nggak boleh. Kita itu sifatnya hanya perpanjangan tangan dari polisi, ya. Tapi kita tidak boleh bertindak di luar itu. Bisanya kita panggil dia suruh duduk, hanya mau meminta data. Ya, kita melakukan investigasi itu namanya. Bapak di mana tinggalnya? Keluarga berapa? Kenapa lakukan ini? Barang apa? Kenapa? Itu aja kenapa? Ya. Kita korek itu semua. Baru si pelaku boleh, itu pun atas pengetahuan daripada manajemen. Ya. Nih, penanganan laporan apabila dianggap masih perlu keterangan dari saksi atau tersangka, investigator dapat memanggil kembali para saksi atau tersangka. Ya, kalau merasa bahan yang mau kita sampaikan ini ke manajemen atau memang harus dilanjut ke kantor polisi, panggil lagi, gali lagi, ya. Makanya kadang-kadang jadi saksi itu sulit, pusing, ya.
Jadi kalau ada kejadian apa-apa nih, saya bukan ngajari, kamu lagi naik motor mau berangkat kerja nih, tiba-tiba ada kejadian kecelakaan lalu lintas, ya laka lantas, udah jangan kamu jadi pahlawan deh. Paling kamu ngomong, oh bukan keluarga gua, udah jangan tinggalin aja, udah kabur udah. Ya, coba-coba kamu jadi pahlawan. Ada gadis, jadi saksi kamu. Ya, jadi saksi. Ya. Udah pasti itu. Ya. Melos gitu loh, ya. Jadi ada kejadian-kejadian yang memang bisa kita lakukan untuk memberikan informasi atau data, ada yang nggak perlu. Yang nggak perlu tadi yang di luar di lalu lintas ya, jalan raya itu nggak perlu. Ya. Karena kita akan habis waktu kita. Panggil pertama kurang puas lagi, ini kalau masih kurang informasi, panggil lagi yang kedua, ya kan? Diputar balikan orang-orang penyidik itu, cocok nggak dengan yang pertama laporannya? Kalau mencong-mencong, wah, panggil lagi ketiga, mencong lagi, wah ini pelakunya ini kurang ajar nih, ya. Pertama katanya rasanya asin, kedua dipanggil, rasanya asam, ketiga rasanya rasa kecut, terakhir rasanya manis bener kata. Wah nih, mana yang bener nih? Ya. Jika BAP ya berita acara penyelidikan belum mengungkapkan tersangka terhadap kasus yang terjadi, pihak Departemen HR dapat meminta penjelasan dari tim investigasi. Ya, itu tadi biasanya kan Pak Oki nanya nih. Itu sampai di mana laporannya yang kejadian kemarin? Ya. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahan itu harus ada dari kalian. Ya. Izin Pak, kita sudah lakukan investigasi, kita sudah lakukan tahap-tahapan ini, ya. Rencana kita nanti akan lakukan ini lagi. Jadi Pak Oki dengarnya juga, oke laksanakan, kerjakan dulu. Jangan ditanya, iya Pak kita udah lakukan ini tapi asapnya udah nggak kecium lagi, jadi susah. Orangnya pun nggak tahu siapa perokok. Tanya cek CCTV, memang nggak ada CCTV di situ kan. Ya. Jadi jangan pernah menyerah dengan ya ini udah jelas disampaikan nih tahapan-tahapannya, ya. Barada Rucip ya. Jadi lakukan korek data sebanyak-banyaknya, ya, dengan cara apapun, ya. Kan kita ini sebagai polisinya di dalam gedung ini, ya, yang mengamankan, terus memberikan kenyamanan. Udah itu tugas kita, ya. Tugas kalian ini saya sampaikan, kalian adalah polisinya dalam gedung ini. Tugas kalian adalah mengamankan, menertibkan dan memberikan pelayanan. Pelayanan itulah beri kenyamanan, bisa semuanya tidur nyenyak, tidak perlu ada lagi masalah-masalah. Itu tugas kita di sini. Ya. Jadi jangan hanya berdiri kayak patung kayak gini, ya. Padahal udah lewat nih. Saya atau Pak Oki lewat, tapi matanya ngotot aja gini. Entah kemana nih pikirannya, itu bahaya. Ya. Waduh, ini pinjol saya kapan nih mau bayar? Aduh, udah nelpon terus di tukang pinjol nih. Mati aja lu. Ya. Itu. Ya. Jadi dimanapun pada saat kita kerja harus konsentrasi. Supaya apa? Hasil pekerjaan itu jangan melakukan kesalahan sekecil apapun. Gitu, harus konsentrasi. Ya. Makanya persiapkan dirimu tuh begitu kamu nyampe di lokasi ini, naik apel jaga, berangkat, ya, kalau titik plotting masing-masing, udah hilangkan masalah-masalahmu dari luar. Ya, supaya kamu tuh jangan masalah. Ya, intinya di sini kalian itu harus mencegah
harus menghindari yang namanya pelanggaran sekecil apapun. Ya, itu berkali-kali saya pesan kepada kamu. Ya, kalian nih kalau tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun, menjalankan SOP dengan benar, konsisten, nggak mungkin lah kalian dimarah-marahin, nggak mungkin kamu di SP1, SP2 atau dikembalikan ke HU, nggak mungkin. Ya. Yang udah pasti yang bertahan saat ini itu kalian nggak melakukan pelanggaran, udah itu aja. Kalau kamu udah nggak dari sini, berarti kamu pernah melakukan pelanggaran, udah pasti pulang ke HU. Ya. Itu udah jelas ya? Ya. Investigator membuat draft atau resume hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada divisi HR dan departemen terkait. Setelah pembahasan draft resume selesai, investigator selanjutnya melakukan proses pemberkasan. Ya. Jadi semua data-data itu yang kalian himpun di lapangan kasih ke ULPI. Ya. Buatkan dari laporan yang benar. Karena ini kan tulisan, kan nggak mungkin. Pak Oki, ini laporan kami. Mending kalau tulisannya bagus, bisa kebaca. Kalau tulisannya dokter, ya, huruf U jadi E, huruf E jadi A, mati kita, ya kan? Tulisan dokter nggak bisa dibaca, kenapa? Biar jangan tahu obat apa itu. Iya, kalau tahu dibikinnya nih, sebenarnya Bodrexin. Nggak usah beli mahal-mahal ya, Bodrexin cuma 1.000 kok sebiji. Tapi tulisnya tahap apa nih? Ya kan? Kita nggak tahu nih, yang tahu orang kimia farma. Ambilnya Bodrexin, ya kan, Panadol, ya kan? Dibukanya semua nih, ya kan itu. Mana ada sampul-sampulnya itu? Berapa Bu? 250. Setan. Dikumpulin Panadol ini paling 30.000. Ya kan? Jadi tujuannya itu tuh, data tersebut kasih ke ULPI buat biar dirapikan, ketik rapi, tersusun dan bisa terbaca. Ya. Itu, ya. Berkas berita acara pemeriksaan yang sudah lengkap diserahkan kepada atasan atau tersangka, tembusannya dari divisi HR dan divisi HSC. Kasus yang diserahkan ke kepolisian adalah kasus yang akan diteruskan untuk proses hukum pengadilan. Ya, ini pun sesuai dengan atasan si pelaku. Ya. Jadi antara si pelaku dan korban ini itu yang biasanya tugas kita lah itu. Ya. Contoh ada nih saling serepetan nih, ya, di depan atau di mana, ya, serepetan, serap. Ya. Jadi jangan kamu karena biar gue bantu lo, sana, gocap, ya. Yang salah jadi kita benarin, itu nggak boleh. Ya, kita tugasnya itu menengahi. Ya, Ibu sebagai korban, Bapak sebagai pelaku, ya Bu, bisa nggak dimusyawarahkan? Ya udah Pak, ya udah Bu, berapa kerugian saya ganti? Ya udah Pak ya, ini saling, oh udah selesai kan? Bukan urusan kita tuh siapa yang benar, siapa yang salah, bukan urusan kita. Jadi jangan coba-coba jadi pahlawan. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Kalaupun kamu tahu dia yang salah, jangan kamu keluar tuh dari mulut kita. Ya. Jangan. Tadinya udah pada pusing siapa yang benar siapa nih. Ya. Tapi ya udahlah Bu, udah Pak. Udah kita ini aja masing-masing ganti kerugian masing-masing lah. Ya sudah. Ya. Tapi kalau kamu tadi jadi pahlawan, Pak, sebenarnya ibu ini tadi yang nabrak bemper begitu Pak. Makanya tengok, matilah ya kan, makin panjang kali lebar tuh persoalan. Ya. Jadi nggak boleh seorang security itu menghakimi, itu namanya kita menghakimi. Ya. Udah tahu pun kita udah diam aja.
Memang tugas kita itu hanya di tengah-tengah. Di tengah-tengah maksudnya itu kalau terjadi keributan, dengan kita di tengah-tengah mencegah keributan. Bukan malah ini udah datang nih, kita udah tengah tadi nih. Ayo, tung, ayo, tung. Ya, malah kita yang ngomporin. Ya. Nih, jika kasus tindak pidana dilakukan oleh warga masyarakat yang melibatkan aset perusahaan, kasus yang diserahkan ke kepolisian harus melalui komunikasi dan koordinasi dengan tim HR dan departemen terkait. Itu yang saya bilang tadi. Ya. Kalau memang tidak ada pelaku, tidak ada ini, tertanya ke ya BM, ini bisa nggak kita lanjutkan di kantor polisi? Ya udahlah, nggak ada yang dirugikan, udah nggak usah, biarin aja. Ya. Apabila kasus tidak dilakukan oleh kepolisian, BAP dan tim investigator, staf HR kemudian mempelajari untuk menentukan pemberian sanksi apabila kasus masih bisa ditangani oleh internal perusahaan. Itu tadi, kalau masih bisa didamaikan, ya sudah. Ya. Ini beda perkantoran. Nanti kalau suatu ketika kalian di apartemen, pusing, ya. Pelayan sama pelayan ini nih, ya. Pembantu nih membantu, ribut, waduh, pusing kita nanganinya tuh. Ya. Ini nggak mau mengalah, ini nggak mau mengalah. Ya. Siapa dulu yang dari Casa Grande dulu ini? Ya. Pernah nggak nangannya kayak gitu? Ya. Iya, pembantu aja tengil begitu tuh Pak. Apalagi pemilik. Ya. Udah Bu, damai aja Bu ini. Oh nggak bisa nih. Ya udah kalau mau bisa ya kita bawa ke posko. Nggak mau juga. Buset, ya kan? Coba. Iya, maunya jambak-jambakan itu. Gitu. Ya bersyukurlah kita ini saat ini ada di perkantoran. Orang-orang yang punya intelektual tinggi. Ya. Yang kedua punya pendidikan tinggi. Ya. Yang ketiga lagi punya rasa malu tinggi di sini. Ya. Jadi kita harus bisa ngimbangin. Ya, kita harus bisa ngimbangin. Walaupun kalian ini hanya tamatan SMA, tapi kalau pola pikir kalian bisa seperti orang yang S2, ini baru. Ya. Itulah ada tertanam di hati kamu tuh etika dan sikap penampilan seorang security. Ya. Itu kalau kalian kita miliki itu, wah, di bawah kita pasti dihargai. Ya. Terkadang kenapa security itu dianggap sebelah mata? Karena kita nggak punya karisma. Ya, karena kita nggak punya yang namanya gimana ya? Penampilan yang baik, tutur kata yang baik, cara berbicara, ya, cara menangani masalah kita nggak punya. Itu mereka gimana ada kejadian di lapor security, security-nya nggak tahu apa-apa itu, ya. Buru-buru itu security-nya ada, ngeri kali, ya. Langsung digituin. Karena apa? Ya karena kita nggak bisa menunjukkan, oh ini loh security loh, siap kita menangani masalah, ya kan? Karena mungkin pernah kamu didengarnya atau dilihatnya digertak aja, kamu ngapain sini? Iya Pak, saya nggak sini lagi. Makanya ya supaya kita punya wibawa, kalian dihormati, ya punya karisma lah, ya punya sikap. Ya. Sikap tegas itu harus ada di hati kalian, harus ada. Ya. Harus ada dan percaya diri kalian pada saat menangani masalah itu yang benar. Selamat siang Bapak, mohon izin Pak. Bapak parkir terlalu lama, mungkin Bapak pindah lagi di sini. Itu tugas kita menertibkan.
Ya, jangan kita tak-tauan gini kan. Oh, anak buahnya Hercules kali itu. Langsung takut anak buahnya Hercules kali itu. Daripada gua dipancung, alamak. Ya kan? Dibiarin, pembiaran jadinya. Ya kan? Datanglah manajemen. Itu kenapa mobil masih di situ parkir? Mati, ya kan? Siapa petugas di situ? Dia mampu nggak melaksanakan tugasnya? Kasihan juga kamu. Ya. Jadi security itu harus bisa bertindak tegas. Tapi bukan kasar. Pak, dari tadi gue liatin loh, susah kali gue liat tuh. Sini nggak boleh pakai, sana maju auditin. Itu, ya mati lah. Iya kan? Jangan gitu. Iya. Kau dikemplang, mulut kau tuh, setan kau. Siapa kau? Enggak boleh, tetap. Selamat sore, selamat malam Bapak, mau diizinkan? Boleh nggak Bapak mau baju lagi dikit kan? Karena ini harusnya mengganggu. Ya udah sabarlah kau dikit. Ya Pak, tolonglah Pak, ini saya lagi bertugas ini. Ya, itu tanggung jawabmu. Karena itu memang harus kamu lakukan, benar nggak? Siap. Jangan tahu menawar. Harus ada percaya diri kamu tuh, tapi jangan berlebihan. Harus ada percaya diri kamu tuh bahwa ini tugas saya harus bisa. Ya, tapi itu tadi dengan sikap sempurna. Mohon izin Bapak, ya, saya ajarkan kalian kalau mau bicara dengan customer, mohon izin Ibu, akan perlu saya bantu. Udah, itu istilahnya bahasa itu dengan bahasa Assalamualaikum Ibu. Itu bahasa yang baik itu, yang santun. Ya, itu bahasa yang santun. Ya. Makanya selalu diajarkan kepada kalian di lobi, selamat datang, selamat pagi. Kan itu harus wajib disampaikan. Ya. Jangan kalau udah kenal nggak ada suara. Aduh, itu siapa tuh? Udah ada suaranya belum tuh? Siapa yang kemarin saya nongol tuh? Yohan. Siapa lah namanya di Hantu Gatung itu? Sudah suara. Iya, susah kali. Aduh, nanti pada Komandan Dakosta datang nggak ada perubahan, dipecat. Nggak enak juga kan, kurang orang lagi kita. Ya. Apa susahnya sih? Ya. Jadi kalian juga lalu selamat pagi Bu, selamat pagi Bapak. Keluar apa susahnya sih? Nanti kalau lama-lama kamu nggak mau ngucap, begitu ngucap bonaga mulutmu, bonaga. Karena oksigen yang tadi itu kau tahan di dalam mulutmu tuh. Asam lambungnya naik. Asam lambungnya naik. Begitu keluar, Kelar urusan itu. ya, Takut komplain mau bau gitu ya. ya. Itu, ya. Nggak boleh itu. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Karena biasa jam-jam segini, jam-jam waktu kalian di SMA itu jam-jam ya, jam-jam nakut-nakuti. Ngantuk. Iya kan, jadi harus saya barengin dengan ya guyon-guyon gitu loh. Ya, sampai sini jelas ya? Siap. Ya. Jadi intinya ya, ini pelajaran investigasi itu kamu harus bisa juga, kan bahannya udah jelas, udah banyak kamu tahu apa yang harus dilakukan, tahap-tahapannya udah jelas kan? Siap. Iya, harus bisa. Ya. Jadi nggak mentah-mentah banget laporannya ke Danru. Ya. Danru udah capek-capek. Kenapa tadi kejadiannya? Enggak ada, cuma ngomongnya gini-gini aja. Alamak. Ya, akhirnya udah lah yuk, kita cari apa informasi, lakukan investigasi. Ya. Paling tidak kamu pas laporan tadi itu tadi sambil apa tuh? Gimana Bu kejadiannya? Kapan Bu Ibu? Tiba-tiba Ibu melihatnya kapan? Kejadiannya kapan? Kapan Ibu parkir? Korek sedikit gitu. Ya, jadi jangan hanya pendengar, iya Bu, baik Bu. Nanti laporan Ibu ya saya sampaikan ke
komandan saya dan lain-lain. Baik Bu, nanti akan nggak dapat data kan? Ya. Jelas sampai sini? Ya. Mampu ya kalian lakukannya ya? Siap. Ya. Tuh, lakukanlah pekerjaanmu itu dengan ikhlas, tulus dan penuh jawab. Ya. Hilangkan masalah-masalah yang lain. Gitu. Coba tanya Pak Oki, masih ada nggak? Mau ngisi nggak? Silahkan. Bisa.